Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Rahmawati dengan NPM 1913-03-1023, kelas A, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan rancangan penelitian saya yang berjudul Hubungan Kelompok Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga, dan Kondisi Ekonomi Orang Tua dengan prestasi belajar siswa Bina Lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung tahun ajaran 2022-2023. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Metodologi dan Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Handas Teddy Rusman, MSI, dan Dr. Pujiati, MPD. Adapun pokok bahasan yang pertama pada bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 terdiri dari kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka pikir. Pada bab 3, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pada bab 1, latar belakang masalah dari penelitian ini, sekolah menengah atas atau SMA merupakan pendidikan lanjutan setelah sekolah menengah pertama. Pada pendidikan ini, siswa memasuki tahap remaja menuju dewasa, sehingga dianggap mampu menilai seberapa baik dirinya dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk mengenali kemampuan dirinya dalam menguasai pelajaran di sekolah. SMA Negeri 13 Bandar Lampung menjadi tempat peneliti melakukan penelitian. Pengambilan tempat penelitian ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu dikarenakan lokasi penelitian berada tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu dalam melakukan penelitian. Selain itu, terdapat masalah di bidang akademik siswa Bina Lingkungan dalam sekolah tersebut. Bina Lingkungan merupakan program pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang pendidikan, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar dapat memperoleh pendidikan secara gratis bagi siswa sekolah menengah pertama negeri dan sekolah menengah atas negeri di Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, masih rendahnya hasil belajar siswa Bina Lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Yang kedua, siswa masih mudah terpengaruh dengan perilaku yang dilakukan oleh teman sebaya. Yang ketiga, kondisi keluarga yang kurang harmonis sehingga siswa kurang mendapat pantauan dan perhatian. Yang keempat, kondisi ekonomi orang tua yang rendah sehingga sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kurangnya pantauan dan perhatian dalam pembelajaran di sekolah anak tersebut. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada hubungan antara kelompok teman sebaya, lingkungan keluarga, dan kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa Bina Lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelompok teman sebaya, lingkungan keluarga, dan kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa Bina Lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kelompok teman sebaya, lingkungan keluarga, dan kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa Bina Lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung? Yang kedua, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kelompok teman sebaya dengan prestasi belajar siswa Bina Lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung?
Yang ketiga, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung? Yang keempat, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung? Adapun manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, dan kondisi ekonomi orang tua dengan minat belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, serta sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang relevan di masa yang akan datang. Secara praktis, yang pertama, bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai ada tidaknya hubungan antara lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, dan kondisi ekonomi orang tua dengan minat belajar siswa bina lingkungan, sehingga dapat digunakan untuk membuat kebijakan solusi dan penanganan yang tepat berkaitan dengan permasalahan minat belajar siswa bina lingkungan. Bagi siswa, sebagai masukan agar dapat meningkatkan minat belajar serta prestasi belajar siswa bina lingkungan. Bagi guru, sebagai gambaran bagi guru sebagai fasilitator dalam memberikan bimbingan kepada siswa dalam meningkatkan minat belajar siswa bina lingkungan sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah. Bab kedua, kajian teori. Yang pertama ada teori terkait kelompok teman sebaya. Yang kedua, teori lingkungan keluarga. Yang ketiga, teori kondisi ekonomi orang tua. Yang keempat, teori prestasi belajar. Teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Kelompok teman sebaya adalah segala bentuk interaksi anak atau remaja dengan kawan karib sepermainannya yang memiliki tingkat usia, minat, dan tujuan yang sama. Keberadaan kelompok teman sebaya seharusnya dapat dijadikan sebagai suatu kelompok untuk meningkatkan prestasi belajar, dikarenakan dalam kelompok ini memberikan efek dalam segi berpikir kognitif, afektif, dan psikomotor, yang seharusnya dapat memberikan perubahan dalam pembelajaran yang lebih inovatif. Yang kedua, teori lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama di mana anak pertama kali mendapatkan bimbingan, didikan, dan bimbingan dari orang dewasa. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Di antaranya adalah berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Dengan demikian, cara pengoptimalan prestasi belajar siswa salah satunya adalah dengan mengoptimalkan lingkungan keluarga yang baik memungkinkan dapat mengoptimalkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, teori kondisi ekonomi orang tua. Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi yang berpengaruh terhadap masalah pemenuhan kebutuhan. Secara langsung, tingkat pendapatan orang tua berpengaruh terhadap pemenuhan dan penyediaan fasilitas belajar dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan lainnya. Keluarga yang perekonomian yang cukup menyebabkan lingkungan material yang dihadapi oleh anak di dalam keluarganya akan lebih baik. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi pokoknya juga membutuhkan fasilitas belajar. Fasilitas belajar hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang, dikarenakan banyak anak berkemampuan intelektual tinggi namun tidak dapat menikmati pendidikan yang baik disebabkan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Yang keempat, ada teori prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar atau kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai raport sesuai dengan bobot yang dicapainya. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam mempelajari materi pelajaran dalam bentuk nilai setiap bidang studi. Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakannya evaluasi yang memperlihatkan tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Di sini yang pertama, penelitian dilakukan oleh Muhammad Abdul Aziz, Ewo Tormedi, dan Sunartoha Untung yang melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Antara Kelompok Teman Sebaya dengan Prestasi Belajar Siswa di SMK Negeri. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Awalia Septiani,
Suyitno dan Daryanto melakukan penelitian yang berjudul hubungan antara lingkungan keluarga dan kemandirian belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran produktif siswa kelas 11 SMK Negeri 34 Jakarta. Penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anik Mustika, melakukan penelitian yang berjudul hubungan ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa di MTS Ruful Dayeng Cisauk Tangerang. Selanjutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir terdiri dari interaksi teman sebaya, peran keluarga dalam memantau pembelajaran, harmonisan dan komunikasi dalam keluarga, serta dukungan finansial serta fasilitas belajar yang memadai. Hipotesis. Dari penelitian ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0, jika tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kelompok teman sebaya, lingkungan keluarga, dan kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. H1, ada hubungan yang positif dan signifikan antara kelompok teman sebaya, lingkungan keluarga, dan kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Yang kedua, H0, jika tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kelompok teman sebaya dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. H1, jika ada hubungan yang positif dan signifikan antara kelompok teman sebaya dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Hipotesis yang ketiga, H0, jika tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. H1, jika ada hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Hipotesis yang keempat, H0, tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. H1, ada hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Bab 3. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Padat Karya Sinar Harapan, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Adapun mengenai pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada bulan Juli sampai Desember 2022, tahun ajaran 2022-2023. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Pendekatan kuantitatif yaitu informasi dan data penelitian diwujudkan dalam bentuk angka yang dianalisis dengan statistik dan dideskripsikan hasilnya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa bina lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2022-2023 yang berjumlah 200 siswa, dengan masing-masing tingkatan kelas berjumlah sebagai berikut. Kelas 10 sebanyak 70 siswa, kelas 11 80 siswa, dan kelas 12 sebanyak 50 siswa. Sampel. Pada penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pemilihan responden dilakukan secara acak oleh penulis kepada responden tanpa adanya persyaratan tertentu. Variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dan dapat ditarik kesimpulan. Variabel penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, variabel dependen atau variabel terikat, yaitu berupa variabel prestasi belajar atau Y1. Selanjutnya ada variabel independen atau variabel bebas. Dengan variabel kelompok teman sebaya X1, lingkungan keluarga X2, dan kondisi ekonomi orang tua X3. Teknik pengumpulan data. Menurut Nur 2012 halaman 138, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data, apa yang akan digunakan sesuai penelitian yang dilakukan agar memperoleh data dengan jelas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan
3 teknik pengumpulan data, yaitu dengan metode kuesioner, metode dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket dengan jenis angka tertutup, yaitu suatu angket yang berisi pernyataan atau pertanyaan dan terdapat alternatif jawabannya yang telah ditentukan, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang diinginkan. Adapun bentuk angket yang dibuat yaitu angket kelompok nasabah, angket lingkungan keluarga, dan angket kondisi ekonomi orang tua. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk memberikan gambaran mengenai hasil pengukuran terhadap keempat variabel, yakni kelompok teman sebaya, lingkungan keluarga, kondisi ekonomi orang tua, dan prestasi belajar siswa, disajikan melalui analisis deskriptif. Besaran statistik yang berupa rata-rata nilai tengah, frekuensi terbanyak, dan simpangan baku. Analisis statistik dilakukan dengan bantuan program SPSS. Analisis yang digunakan adalah regresi dan korelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mencari model linier sederhana, perhitungan dan pengujian koefisien korelasi untuk melihat signifikasi regresi dan linearitas. Pada koefisien korelasi, produk momen tanda plus menunjukkan korelasi searah dan tanda minus menunjukkan adanya korelasi berlawanan arah. Interpretasi koefisien adalah sebagai berikut. 0,00 tidak berpengaruh, 0,01 hingga 0,2 sangat lemah, 0,21 sampai 0,40 lemah, 0,41 sampai 0,60 sedang atau cukup, 0,61 sampai 0,80 kuat, 0,81 sampai 1 sangat kuat. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan mengenai rancangan penelitian saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.